Ini kabel audio, kita mau buat jack untuk HP ke ampli. Tuh bahan-bahannya sudah disiapkan. Ini kabelnya warna hitam, nah, lumayan keras, dan dia ada lapisan apa itu, kertas seperti aluminium, kertas rokok tuh teman-teman. Nah, ini kita kupas, nanti kita lihat. Jadi dia seperti diselimutin ya, apa itu ya, dilapisi. Jadi kalau ada noise tuh hilang dia. Ya, beda dengan yang bening itu ya, kabel audio yang bening yang model lama itu. Jadi ini yang model baru, kita coba apakah kabelnya nanti ada dengungnya. Nah, itu yang warna putih ya, seperti silver itu. Nah, itu dia dilapisi atau digulung full. Kabel putih, merah, dan untuk groundnya ini kita gunakan tang plato lagi ya. Kalau ada gunting kuku bisa juga. Jadi terserah teman-teman mau pakai apa. Nah, seperti itu. Kuku pun ikut bermain gitu. Ini baru sempat diedit videonya. Nah, itu kertasnya seperti bungkus rokok aluminium itu. Kalau diukur tuh ada ya. Ada nilainya hampir mendekati 0 ohm untuk kertasnya. Kalau ada remote TV yang rusak bisa juga dipakai atau disimpan. Sayang kalau dibuang gitu. Nah, cuma kita nggak pakai karena susah disolder itu. Karena kita mau solder dia. Karena nggak susah disolder nanti, jadi kita potong aja. Kabelnya bagus, keras ini. Enak lah, kalau untuk ground itu bagus dia. Nggak terlalu ada dengungnya. Dan lebih tahan terhadap cuaca dingin ya. Kalau bahasa kampungnya itu demun, seperti kerupuk yang masuk angin gitu ya. Jadi ini bagus ini kabelnya, karena ada itu tadi selongsong aluminiumnya diselimutin ya. Oke, kita udah selesai. Untuk itu kita mau solder jack RCA ya, baru nanti jack audio HP-nya. Nah, ini kita beri timah dulu, kita tambahkan timah itu di posisi R ya, R atau L gitu. Yang satunya nanti ke bodinya atau ground ya, 0 gitu. Ini lumayan memakan waktu. Kalau aslinya atau realnya tuh hampir 1 jam juga buatnya. Kalau beli kan murah, yang 5.000 pun ada. Nah, ini karena buat sendiri, pakai yang bagus-bagus, kualitas jacknya itu melebihi ya teman-teman. Itu hampir 30 juga habis. Belum kita beli timahnya lagi ya. Timah soldernya, kabelnya 1 meter. Terus yang untuk L-nya itu hanya 1 kilan ya. Kalau dihitung senti itu 20 senti lah. Rakit jack itu inputnya ya, input ke amplinya nanti. Nah, ini kita potong lagi, kita kupas. Nanti mau kita solder dia supaya lebih kuat dan tidak mudah lepas. Dan hasilnya lebih bagus kalau disolder ya untuk audio. Kalau diputar-putar aja nanti lama-lama nilainya bertambah. Kurang kencang nanti dia. Nah, kita
solder, beri timah, nanti kita kasih selongsong bakar itu ya, karena kalau pakai isolasi itu dia ada nilai ohmnya, nanti ada dengungnya terhadap ground. Jadi kita nggak pakai isolasi, kita pakai selongsong bakar nanti. Tuh setelah selesai nanti kita ukur dengan multi apakah LR-nya ada nilai terhadap 0 atau groundnya teman-teman. Nah, makanya harus diukur lagi dengan multi, karena itu alat ya. Jadi kalau kita secara fisik atau secara ini kita udah rapi, udah oke, tapi nanti harus dibuktikan dengan alat juga, diukur. Oke, kita mau bakar dulu selongsongnya. Nah itu ya, itu selongsong agak terlalu mahal tuh ya, 5.000, ada yang 3.000, tergantung besar kecilnya. Yang dipakai kan enggak banyak, tapi kan harus beli 1 meter ya. Nah gitu, yang udah dipotong. Dia ada jual tuh per meter ke apa gitu. Kita rapikan dulu tuh, jangan sampai kabel yang disolder tadi menyentuh ya, menyentuh dari bodi. Nah, makanya harus diukur dengan multi teman-teman ya. Ini menurut saya tuh ndak ada jual yang kayak gini, dan jarang orang buat ya, karena agak susah-susah, gampang dia menyoldernya nanti. Nah nanti kita cek lagi apakah ada di teman-teman yang udah buat video ini yang lebih dulu ya. Jangan lupa kopinya nanti dingin, minum kopi dulu santai ya, break. Ini kita udah hampir setengah jalan, kita santai-santai sebentar ya. Nah tuh kita mau cekak dia situ supaya dia tidak lepas ya, supaya dia lebih kuat. Jadi kabel groundnya kita masuk ke lubang itu, jangan lupa dikikis dengan cutter dulu ya teman-teman, supaya timahnya, lengketnya kuat ya. Kalau ndak dikikis tuh agak susah timahnya lengket. Dia seperti ada apa itu, isolatornya tuh. Nah, jadi timahnya ndak mau lengket, seperti kena vernis atau catnya lah gitu ya. Nah, kalau dikikis tuh cepat lengket timahnya. Oke, kita langsung solder nanti, ndak boleh diikat ya. Tuh ini wajib punya solder ini. Nah itu nyoldernya pun susah-susah gampang. Kalau enak tuh pakai solder yang kayak pistol itu, lalu matanya juga ya. Tapi enggak apa kalau teman-teman ada pembersih mata solder, jadi gampang juga lengketnya untuk timahnya itu ke solder. Jadi ini nah kan teman-teman bisa lihat hasil dari solderannya itu. Setelah ini kita pasang, kita rapikan supaya tutup belakangnya bisa diputar atau dikunci ya. Kalau gini kan jelek nih, ndak bagus dilihat. Nah, jadi kita harus pasang lagi itunya supaya enak juga dipegang saat kita memasukkannya ke ampli nanti. Nah karena yang jack apa itu, jack HP ya, lupa saya namanya. Nah, belum terpasang nih yang pertama ya, dia ada 3 jack, yang 2-nya untuk R dan L, yang satunya untuk input HP gitu. Tuh pernah beli yang murah itu, entah berapa, 2.000 kah 5.000 gitu ya. Jadi pas ditarik patah deh teman-teman. Itu HP itu hampir dilempar gitu sama teman tuh, marah dia karena jacknya patah di HP. Semenjak itu kita
jadi berpengalaman kan. Jadi jack itu ndak boleh pakai yang murah lah. Masa jacknya pakai yang 5.000 3.000, lalu kita HP lengket di HP susah dicabut tuh. Jadi waktu itu susah dia dicabut. Kita gunakan jarum sama lem gila ya kan, tidak salah. Jadi baru bisa ditarik atau dilepas dari HP-nya. Setelah lepas langsung kita ganti dengan yang bagus. Nah, salah satunya yang kita pakai ini ya. Jadi dia bukan hanya kayak besi tuang itu, kayak seng tuh mudah patah ya. Lalu agak susah juga disolder. Kalau ini sepertinya kuningan teman-teman, dan dia agak keras walaupun kelihatannya kecil, tapi ini bagus jacknya. Kalau mau beli itu ya belasan ribu, nggak salahnya, jauh harganya beda. Itu tergantung tempat lah, masing-masing daerah teman-teman. Itu kalau ragu tuh diukur dengan multi ya, mana yang groundnya, mana yang untuk L dan R nya, inputnya itu. Tapi kalau kita udah yakin langsung solder aja. Nah, untuk jack ini itu harus dikikis juga teman-teman, supaya timahnya mudah lengket. Nah itu ya, belakangnya jangan lupa dipasang, nanti ndak bisa lupa itu, aduh harus ngulang lagi motong kabelnya ya. Jangan sampai lupa masang tutupnya itu. Tuh, semoga lah video ini berguna dan bermanfaat untuk teman-teman dan menjadi inspirasi dan bisa jadi contoh gitu. Jangan lupa di subscribe, di like dan di komen yang mendukung ya, supaya semangat terus berbagi dan membuat video yang lebih kreatif lagi, dan tentunya baru ya, belum ada itu. Dan ini salah satu galeri kerja kita. Sayang kalau tidak dibagikan ilmunya. Semoga ini sangat membantu dan berguna, dan apakah pabrik-pabrik nanti ada yang mengikuti ya. Kita membuat ini nih untuk menghemat kabel, karena yang dijual itu kan itu dia kurang lah gitu ya. Menurut saya ini belum ada, tapi ya kalau udah ada berarti saya yang ketinggalan. Seperti itu ya. Kabel merahnya kita pasang dulu, nanti di menit terakhir ya, 2 menit atau berapa menit terakhir itu kita ukur dia dengan multi, nanti kita lihat dia. Jadi itu menurut saya tuh ini sangat praktis dan ndak banyak kabel ya kesannya tuh. Jadi seperti hemat sekali dia. Jadi ndak ada sambungan gitu. Dulu pernah buat tuh kan ada sambungan kayak Y ya, Y atau T gitu. T kan biasa kan kayak pipa tuh. Nah, kalau ini kan sambungannya ada di jack yang bagian R itu. Yang bagian R yang pertama itu. Nah, jadi dia ditutupi oleh tutupnya atau dop belakangnya itu. Nah, jadi tidak nampak ada sambungannya. Jadi menurut kita ya walaupun manual tapi canggih gitu ya teman-temannya. Oke, udah selesai. Kita mau cekakkan itunya. Itu panas teman-teman ya. Itu jangan langsung dipegang, jadi panas. Kalau mampu enggak apa. Ini kita pakai tang langsung. Karena soldernya memang harus panas. Kalau enggak panas dia timahnya enggak menyatu sama tembaganya itu ya.
Saya sebut aja tembaga karena dikikis pun tetap kuning dah. Kalau yang murah tuh seperti aluminium ya, seperti plat baterai itu 18650 ya baterai itu. Seperti kaki potensio tuh teman-teman yang ada di sana tuh, apa nampak ya. Jadi ini enggak terlalu banyak editan atau menggunakan alat-alat, jadi agak ini juga buru-buru ini videonya, tapi kita berharap tuh ilmunya tersampai ya, dan ini mudah dipahami atau diikutin oleh teman-teman yang lain gitu. Itu jangan lupa dimasukkan dulu ya, kalau enggak nanti susah itu. Nah, ini yang bagian pendeknya saya sebut ini yang L ya, yang L nya yang nomor 2 nya ya, jacknya warna hitam itunya. Yang pertama kan merah tuh penutupnya, itu kita beri timah dulu supaya mudah nanti lengketnya. Dan ini juga kita kasih timah ya, supaya kameranya enak ya, kita atur posisi dan enak kerja, dan sama kami teman-teman posisi melihatnya pun nyaman seperti itu. Nah, karena kita tidak ada penjepit itu, apa istilah, kalau istilah tukang tuh ragum. Nah, tapi nanti kita coba buat lah ya, kita gunakan kabel nanti, tapi nantilah, belum saat ini. Kalau ada kabel nanti kita buat penjepit, jadi enak kalau mau solder gini, karena biasa bongkar HP juga atau ada yang mau disolder di HP itu kan, tinggal jepit aja nanti. Jadi kita usahakan membuat video itu tidak meniru yang punya orang, paling enggak punya kita beda gitu ya, ada ilmunya yang barang ke bapak dia kan baru gitu. Nanti dibilang niru pula kan, harus beres itu. Oke lah, ini udah mau selesai, bentar lagi. Nah, kita solder. Oke, Diutamakan dulu. kalau udah itu kita rapikan dia Nggak tidur nyenyak nanti. seperti itu ya. Ini agak fokus sedikit nih, kena solder dia ya. Nah, kan agak susah itu, lubangnya kena solder ya. Semangat benar ya. Kita cari posisi dulu supaya enak, kuat. Nah, seperti itu, dimerengkan aja ya. Di kampung bapak. Panas juga ini kalau dipegang nih teman-teman ya. Oh, ke motor lagi. Kalau tangannya ndak mampu ya, pandai-pandailah ngerasanya. Oke, udah selesai. Itu saya pakai kuku juga ya, supaya ndak megang langsung. Tuh, bisa lihat hasilnya. Nah kan, nanti kita ukur lagi dia dengan multi. Kita mau tutup dulu dopnya, kita mau rapikan kabelnya nih, karena susah nyoldernya, yang situ susah. Tuh bekas kabel lumayan juga ya sampahnya. Jangan lupa ya di subscribe ya, di like dan di komen. Semoga menjadi inspirasi dan berguna. Ini menjadi semangat baru di awal tahun 2022. Videonya ini diambil Desember 2021. Nah, ini udah kita mau ukur dengan multi apakah ada short atau hubungan singkat gitu di antara ground L dan R. Kita ukur yang di jack HP dulu. Nah, itu ini ground, kami yang merah ke ground ya,
lihat multinya ndak bergerak ya, aman ya. Nah itu sentuh dia. Ini ke body R, ke body L ya. Ini kita coba lagi. Itu agak susah jacknya yang ini untuk audio ya. Kita atur dulu. Nah itu yang R, ini L ya. Bagus, sip, jos, mantap, maknyus.